Halo sahabat Skriptura. Dalam video seri Renungan Skriptura kita pada kali ini, kita akan melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 14. Suatu teks yang sederhana tetapi sangat mendalam tentang Hana yang datang kepada Tuhan dengan hati yang terluka. Kita akan membaca teks ini melalui 3 kata kunci utama di dalam bahasa Ibrani, lalu menutupnya dengan refleksi yang sangat singkat. Kata kunci pertama ada Yetiphalel. Kata ini muncul ketika yang tercantum pada bacaan bahwa Hana berdoa kepada Tuhan. Nah, kata kerja palal di sini tidak hanya sekedar berarti mengucapkan doa, tetapi menunjukkan pada tindakan yang membawa diri sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Nah, doa di sini bukan hanya sekedar ucapan aktivitas, melainkan keterlibatan batin. Hana tidak sedang melakukan tindakan yang tidak berdampak pada dirinya. Ia berdiri di hadapan Tuhan dengan seluruh niat atas keberadaan dirinya. Doa sebagai bentuk ruang perjumpaan yang sangat personal, bahkan secara intens dengan Tuhan. Teks ini menegaskan bahwa doa adalah tindakan sadar untuk menaruh hidup di hadapan Tuhan dengan apa adanya. Dan kita akan masuk ke dalam kata kunci kedua adalah marat nefes. Ungkapan ini biasanya diterjemahkan sebagai arti pedih hati atau jiwa yang pahit. Kata nefes menunjuk pada kehidupan batin yang utuh, nafas hidup seseorang. Sementara mar memiliki arti pahit, getir, dan terluka. Artinya Hana lahir dari kedalaman luka batin. Ia tidak menutupi kepahitannya. Ia berdoa dengan bersungguh-sungguh tanpa menunjukkan luka batin yang Hana rasakan. Teks ini memperlihatkan bahwa Tuhan menerima doa yang lahir dari hati yang gelisah dan sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kepedihan tidak dapat disembunyikan, justru dibawa masuk ke hadirat Tuhan. Dan kata kunci yang ketiga ada Madaberet al-Libah. Teks mengatakan bahwa Hana berkata-kata di dalam hatinya. Hanya dari bibir saja yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Nah, ungkapan ini sangat kuat. Ia berbicara dari dalam hatinya. Suatu gambaran bahwa kata-kata itu bergumul di ruang batin yang mendalam. Nah, doa Hana hampir tanpa suara, tetapi penuh makna. Inilah doa yang tidak membutuhkan volume atau suara yang lantang atau tidak. Dan tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Bahkan Imam Eli salah menilai kepada Hana. Karena yang ia lihat hanyalah gerakan bibir saja. Namun teks justru menegaskan bahwa Tuhan melihat ke dalam hatinya. Bukan dari luar yang nampak terlihat oleh orang lain. Nah, refleksi singkat yang dapat kita maknai secara bersama melalui 3 kata kunci ini yang terdapat di dalam bacaan 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 itu mengarahkan kepada kita bahwa satu hal penting yang ada, yaitu doa yang sejati tidak diukur dari cara lahiriah, tetapi dari kedalaman hatinya. Nah, Hana tidak sedang memainkan peran rohani. Ia datang dengan luka, dengan kepahitan, dengan kata-kata yang bahkan tidak terdengar. Dan dari situlah doa menjadi benar-benar doa. Teks ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak menuntut bahasa yang indah, melainkan kejujuran batin. Teks ini juga mengingatkan bahwa doa yang tulus bisa saja disalahpahami oleh manusia, tetapi tidak pernah keliru di hadapan Tuhan. Ketika manusia hanya melihat gerak bibir, tetapi Tuhan mendengar suara hatinya. Kiranya melalui bacaan teks ini kita secara bersama berani datang kepada Tuhan untuk berdoa dengan apa adanya dan dari hati yang paling dalam. Karena kitab suci menunjukkan bahwa Tuhan menyambut doa yang lahir dari kedalaman hati. Terima kasih sudah menyimak
Dan sampai jumpa di video seri Renungan Skriptura yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.